Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 10-8 kelompok 2 Mapel Sejarah. Kami dari SMAN 2 Karawang. Perkenalkan, nama saya Bunga Nazia Kautsar. Saya Luna Auliana Pianti. Saya Safira Intan Zakia. Saya Lydia Nurwidiani. Saya Fira Pajarina Lestari. Saya Cilal Kalika. Saya Nazun Habibah. Saya Saktia Kayla Dutantia Putri Irawan. Saya Aura Zahra Zahira. Pada hari ini, kita telah datang di salah satu tempat bersejarah di Karawang, lebih tepatnya di Monumen Rawa Gede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Di sini kami akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan hal-hal bersejarah pada mata pelajaran sejarah dengan guru pembimbing Ibu Afirel Putri SPD dan akan dipandu oleh Bapak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami ingin izin melakukan wawancara. Sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama Bapak adalah Sukarman. Apakah Bapak berkenan untuk melakukan wawancara ini? Siap, monggo. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang membuat tempat ini itu dianggap sebagai tempat bersejarah? Alhamdulillah, karena dibuatkan satu tempat bersejarah, malah sekarang udah jadi merupakan wisata sejarah ya. Karena di sini pernah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara. Negara kita udah merdeka sampai ada pembantaian, korbannya 431 orang dalam satu hari. Ini di lingkungan ini aja kan, makanya ini suatu cagar budaya yang betul-betul diperhatikan sekarang ini oleh pemerintah. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan tempat ini didirikan dan oleh siapa tempat ini didirikan? Ya alhamdulillah, tadinya makam ini adalah pemindahan dari rumah masing-masing tahun 51, tapi membuat monumen dan memperbaiki makam segala macam ini tahun 1995, 9 Desember 1995. Kebetulan Bapak dengan Pak Mayor Jenderal Tayo Tarmadi sebagai Panglima Jawa Barat, inilah pemerkasa ini, pembuatan ini dengan beliau Bapak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah, semoga aja berjalan sukses. Ya. Oke Bapak, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya mengenai penelitian ini. Yang selanjutnya, apakah ada peristiwa penting yang pernah terjadi di tempat ini Pak? Ya luar biasa nih, peristiwa penting kan bagi bangsa dan negara ya. Karena di sini negara kita merdeka ada sampai pembantaian, bukan perang, artinya pembantaian. Dalam satu hari korbannya 431 orang untuk mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang luar biasanya. Oke. Bapak, baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi tempat ini saat pertama kali dibangun dibandingkan dengan sekarang Bapak? Ya alhamdulillah, sekarang ini udah termasuk luar biasa. Waktu baru mau dibangun, makam aja hanya patulik sak, papannya pada rubuh, ram kawat aja muternya, belum ada tembok, belum ada apa gitu ya. Itu sampai Pak Tayo sebagai Panglima sampai nangis ingin membangun ini karena waktu prihatin. Bapak sebagai pengurus, sebagai pengelola waktu itu mengajukan ke pemerintah supaya ada rehabilitasi, ada pembangunan, nggak ada sama sekali. Jadi ini mah pemerkasa beliau dengan Bapak untuk mencari dana, juga dana masyarakat Karawang, sampai menghabiskan dana tahun 95 adalah sekitar 496 juta satu bangunan monumen, termasuk perbaikan makam, termasuk tembok-tembok ini. Itulah baik, Bapak. ya. Terima kasih. Izin Bapak, untuk pertanyaan kelima, apa fungsi utama dari tempat ini saat pertama kali didirikan dan apakah fungsinya berubah sering berjalannya waktu? Alhamdulillah, awal pertama di sini dibangun karena mengurangkan nilai sejarah bangsa. Jadi para pejabat maupun dari sekolah di mana pada datengin ke sini setelah ini dibangun. Waktu dibangun nggak ada yang nengok-nengok aja neng gitu ya. Tapi setelah ini diresmikan tanggal 12 Juli 96, itulah mengagumi, kalau nggak ada yang angkat ini mungkin nggak kelihatan seperti ini budaya dan sejarah bangsa. Terima kasih. Untuk pertanyaan keenam Bapak, bagaimana usaha pemerintah atau pihak terkait dalam menjaga dan merawat tempat ini? Alhamdulillah, Bapak ditugaskan waktu itu oleh Pak Mayor Jenderal Tayo sebagai ketua pengelola
termasuk disetujui oleh pemerintah daerah, oleh bupati, oleh dinas-dinas lain, Bapak Ketua Pengelola. Ya dulu mah masih diperhatikan, makanya ada istilah dana masuk itu untuk para pelaksana yang menyapui atau istilahnya yang itu rehabilitasi kecil. Tapi sekarang ini udah pemerintah daerah udah membantu, juru pemeliharaannya udah diberi honor oleh pemerintah. Termasuk bangunan juga ini dulu belum ada aula. Ini sebenarnya Ibu Selika dibangunlah aulanya gitu ya. Jadi udah ada besar perhatian. Siap. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada cerita atau legenda yang menarik terkait dengan tempat ini? Ya alhamdulillah. Legenda menarik hal-hal lain mah nggak ada di sini ya. Tapi semenjak ini dibangun monumen, kepentingan pemerintah termasuk contoh Paskibra Kabupaten aja disinilah kalau malam renungan suci. Bukan Karawang aja, sampai beberapa kecamatan. Terus diadakannya renungan suci kalau malam istilahnya Hari Pahlawan. Malam 17 Agustus sampai ada istilah renungan suci di sini. Jadi semenjak ini dibangun, alhamdulillah ini ada hal-hal yang memang luar biasa. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apa saja tantangan terbesar dalam melestarikan tempat ini? Ya tantangan mah ada. Kita melestarikan ini karena kalau ada penunjang dari kiri kanan, artinya dari pemerintah ada. Tapi semenjak ini mah alhamdulillah kata Bapak juga, pemerintah udah memperhatikan kalau rehabilitasi, ada istilah apa yang rusak itu pemerintah yang menangani. Jadi nggak ada istilah tantangan-tantangan yang itu demi kemajuan bangsa. Terima kasih Bapak. Ya, bagaimana reaksi atau tanggapan masyarakat sekitar tentang tempat ini? Ya alhamdulillah masyarakat Tigonis merasa bangga karena ada penunjangan bagi ekonomi masyarakat. Banyaknya pengunjung, ada yang banyak yang jualan-jualan, jadi penunjangan di sini ya. Artinya udah banyak tamu yang menghargai di sini, itulah merupakan dorongan bagi masyarakat sini. Oke, selanjutnya apakah ada perubahan yang dilakukan di tempat ini untuk menarik lebih banyak pengunjung? Ya istilahnya sekarang tuh yang menarik pengunjung karena udah masuk dalam apa namanya pelajaran sekolah, malah dinas pendidikan mewajibkan datang ke sini. Tapi bukan saja tingkat kabupaten, ini udah dari luar Jawa, dari mana, artinya membanggakan karena peristiwa yang bersejarah muncul di media sosial, di mana itu udah betul-betul ini kan, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana tempat ini memberikan kontribusi pada pariwisata atau pendidikan di daerah sekitar? Ya alhamdulillah sekarang karena dari dinas pariwisata maupun dinas pendidikan sudah memerhatikan ini, itu adalah suatu masukan kepada dinas-dinas tertentu untuk menarik wisata, untuk menarik istilahnya budaya dan sejarah itu melalui dinas-dinas tertentu kan ya. Kalau bukan dari dinas pariwisata maupun dinas pendidikan belum tentu anak sekolah pada datang sini, hanya yang diperintahkan kan gurunya aja, itu dari dinas pendidikan. Oke, Baik Bapak, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat tempat ini berbeda dari situs bersejarah lainnya? ya alhamdulillah kalau tempat-tempat yang lain contoh seperti di Rengas Dengklok ya, atau istilahnya di Batu Jama itu apalagi masalah candi mah bukan masalah sejarah bangsa, itu budaya namanya. Rengas Dengklok juga itu latar belakang artinya peristiwa yang bersejarah. Tapi ini mah korban-korban yang betul-betul mempertahankan kemerdekaan merupakan sejarah bagi bangsa dan negara gitu. Oke Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada aturan khusus bagi pengunjung untuk menjaga kelestarian tempat ini? Ya alhamdulillah deh, ada disiplinnya juga, waktu juga dibatasi. Untuk pengunjung umum adalah sampai jam 6 sore udah ditutup. Jadi kalau malam nggak bebas untuk segala macam bergaul segala macam di sini ya. Jadi kecuali untuk upacara-upacara tertentu dari pemerintah. Itu kelainannya. Kemudian, bagaimana peran tempat ini dalam membentuk identitas budaya atau sejarah daerah ini? Ya alhamdulillah di sini udah dijadikan kurikulum di sekolah SMP maupun SMA. Ini merupakan satu sejarah bangsa. Jadi makanya dimasukkan kurikulum ini untuk mengembangkan kepada generasi penerus bangsa. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Apakah ada program atau event khusus yang diselenggarakan di tempat ini? Alhamdulillah program khususnya
Kalau tanggal 9 Desember setiap tahun di sini diadakan peringatan peristiwa yang bersejarah. Itu dari pusat, pemerintah daerah maupun dari kabupaten hadir di sini sebenarnya. Semua ahli waris juga. Ya termasuk dari kedutaan besar Belanda. Itu artinya hal-hal tersebut setiap tahun dilaksanakan 9 Desember. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak melihat masa depan tempat ini? Apakah ada rencana atau renovasi pemugaran? Alhamdulillah Bapak udah ngajukan kepada pemerintah. Ini sebelah ini 1 hektar agar dibebaskan. Karena untuk parkir mobil-mobil besar bus kan di mana? Tadi juga repot kan ada mobil besar. Kalau di sini ada tempat parkir atau nanti ada suatu bangunan yang untuk menyiarkan secara itu kan ya, artinya VCD segala macam tuh ada bangunan khusus. Jadi lebih enak artinya pengunjung tuh atau sekolah melihat membacanya di dalam suatu bangunan tertentu. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran masyarakat atau komunitas lokal dalam menjaga tempat bersejarah ini? Ya alhamdulillah Neng, pemerintah desa udah mendukung, termasuk generasi penerus seperti contoh anak-anak Karang Taruna, ya seperti untuk parkiran, untuk apa udah menertibkan, gak usah oleh pengurus. Itulah. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya tempat ini? Ya inilah suatu keinginan Bapak, ingin memberikan sesuatu kepada generasi penerus, mengenang sejarah masa lalu. Kalau tidak ada istilah yang memberikan materi sejarah masa lalu, akan lupa apa sih artinya sejarah ini ya. Bapak yang masukkan kurikulum itu karena ingin memberikan kepada generasi penerus bangsa. Itu aja. Baik Bapak, terima kasih. Sekian kegiatan wawancara dari kami. Wassalamualaikum